Saya adalah salah satu tim pemenangan daripada Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Apa salahnya saya pakai jaket Gerindra ini? Ya ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada saya dalam memperjuangkan beliau menjadi presiden. Tapi hari ini justru kami ini, rakyat ini menjadi kecewa ketika memilih beliau jadi presiden. Beliau hanya sibuk untuk mencari pencitraan terhadap nama negara di luar sana, membahas Palestina, ya, Israel dan lain sebagainya, bicara kemanusiaan di luar sana. Tetapi persoalan-persoalan yang kami harapkan dapat diselesaikan negara terhadap ketidakadilan yang pernah terjadi di Papua ini diabaikan. Diabaikan, itu digarisbawahi. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kami punya hak untuk bersuara. Itu diatur dan diakui oleh undang-undang. Salahnya di mana? Jadi kalaupun kalian mau saya mengklarifikasi di Polda Papua, alangkah baiknya kalian tidak usah bagi alat peraga sekalian ke masyarakat, supaya tidak ada lagi yang jalan pakai baju partai toh. Di tengah-tengah sekarang saja masih ada yang pakai baju BTMCK datang ikut kampanye di MDF, terus dipaksa untuk buka baju itu. Sebaliknya seperti itu. Terus yang mau dipersoalkan apa? Oke, karena kalian persoalkan saya pakai baju ini, ya, yang berlambang Gerindra, saya buka, ya kan? Saya buka. Nah, sekarang silakan PDIP, mau lapor saya lagi silakan. Memangnya partai ini yang mensejahterakan rakyat? Partai ini ada karena rakyat, kekuatan partai ada di tangan rakyat, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi hari ini, kalian mengatasnamakan partai berbicara, partai kalian ini tidak ada apa-apa. Dengan adanya kami rakyat, baru partai itu kuat. Dan apa yang saya suarakan di video saya sebelumnya, itu adalah sebuah kenyataan yang harus didengar oleh rakyat Papua hari ini. Bahwa bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak kedaulatan daripada rakyat Indonesia ini, khususnya untuk Provinsi Papua yang akan melaksanakan PSU. Pilihan itu ada di tangan rakyat. Kalau memang ada gubernur yang harus ditetapkan menjadi pilihan Jakarta, ini ada kepentingan apa? Kepentingan politik apa atas tanah Papua? Itu harus kami pertanyakan. Ada yang juga sampaikan bahwa Jakarta punya kepentingan untuk gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Kalau memang seperti begitu, mengapa Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini yang diadopsikan masuk menjadi PKPU, itu ada diharuskan bisa ada calon gubernur, calon bupati yang maju secara independen, lahir dari KTP-nya masyarakat. Apakah itu nanti tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah? Oh wajib, itu aturannya, wajib. Itu harus dipahami bagian itu. Dan itulah yang membuat kami harus bertanya-tanya kepada negara, kepada orang-orang hari ini yang mengatasnamakan pilihan gubernur Provinsi Papua itu harus itu menjadi pilihan daripada Jakarta. Kepentingan politik apa atas tanah Papua ini? Tidak puaskah kalian garap semua sumber daya alam yang ada di tanah Papua ini, bangun Jakarta di luar sana, megahkan daerah-daerah wilayah barat sana? Terus kami orang yang memiliki hak atas tanah ini, atas alam ini. Kalian ingat ya, untuk kalian pendukung 02 yang hari ini ada hidup sebagai orang asli Papua, kalian ingat, apakah kalian tidak punya mata? Apakah kalian tidak pernah jalan dan melihat situasi yang terjadi di tanah Papua hari ini? Betapa ketidakadilan yang dilakukan negara terhadap orang Papua. Kalian buta. Berapa banyak anak-anak Papua yang terlantar di pinggir-pinggir emperan-emperan toko hari ini tidak mampu bersekolah. Makan pun kayaknya tidak makan mereka. Sekali-sekali baru mereka makan. Butakah kalian? Itulah yang menjadi alasan mengapa hari ini kami ini adalah garda terakhir, ya, ras Melanesia di atas tanah ini. Berapa banyak kamu punya jumlah orang Papua hari ini? Yang kulit hitam, rambut keriting, mata menyala, kan masih ada berapa banyak di atas republik ini? Hari ini, jangan jadikan politik itu untuk mengajarkan kami hari ini yang sedang bersuara meminta kepada negara. Ingat, kami ini bukan penumpang gelap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami warga negara sah yang harus diperlakukan adil oleh negara. Kalau kalian bisa bawa sumber daya alam kami, bangun kami, sejahterakan kami orang Papua. Itu yang menjadi keinginan kami orang Papua. Jangan politik. Itu membuat sampai dengan hari ini orang Papua kehilangan akal sehat. Hebat sekali. Ya, Jakarta bisa tentukan pilihan gubernur Provinsi Papua. Kepentingannya apa? Oh, jelas kepentingan sampai suhu mereka turun gunung. Mau membuat sampai dengan pertambangan berjamur di atas tanah Papua. Terus buat orang Papua hidup miskin di atas tanah ini. Hidupkan para oligarki di atas tanah ini. Tapi tidak mampu mensejahterakan orang Papua. Itu yang kalian harapkan. Ada yang sampai komentar menyampaikan bahwa pahami sistem bernegara, bro. Idealisme boleh, tapi harus realistis. Politik masih jadi panglima, dan semua kebijakan di negara ini tunduk dan taat pada kepentingan politik. Jadi kehendak Jakarta adalah presentasi dari kepentingan politik negara. Tapi dari konteks pembicaraan ini, saya mau ingatkan begini. Bapak Mamadong hidup di kota. Kamu tahu tidak apa yang dialami oleh masyarakat kita di pedalaman Waropen sana, di pedalaman Mambramo sana? Tahu tidak? Hari ini di Mambramo Raya BBM 1 liter 50.000. Kamu tahu tidak? Sesusah apa mereka di pedalaman-pedalaman sana hari ini?
Itu oke, kita hidup di kota, kita hanya isi BBM bensin 1 liter di motor kita bisa lari. Jadi kalau hari ini mau berbicara tentang kepentingan negara, jangan ajarkan kami. Di situ disampaikan bahwa bro idealis boleh, tapi harus realistis. Yang kami sampaikan itu realistis. Itulah yang terjadi hari ini di tanah Papua, yang harus dipahami oleh seluruh orang Papua. Kamu ini Tuhan tanam kami di atas tanah ini, bukan taruh kami begitu saja. Yang negara Jakarta mau datang untuk bawa dan kepentingan terus kasih geserkan begitu saja. Kamu pemilik tanah ini. Jadi jangan terlalu untuk seluruh elit politik kita ya, para bupati yang hari ini ada, jangan jadi penjilat. Untuk seluruh senior-senior saya, stop jadi penjilat. Panglima tertinggi dan semua kebijakan di negara ini tunduk pada kepentingan politik. Ya Tuhan. Kamu bilang begini. Itu yang tadi bilang idealis boleh, tapi harus realistis. Kita ini realistis. Ingat bahwa kepentingan rakyat dan negara itu jauh lebih penting daripada kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Catat itu baik. Kenapa? Dalilnya jelas. Solus populis suprema lex itu dalil tertinggi yang bisa dilakukan oleh kepala negara, menginjak dan melangkahi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan rakyat dan negara itu jauh lebih penting. Jadi jangan ajarkan kami soal realistis. Hari ini yang kami suarakan agar orang Papua itu paham. Kalau hari ini orang Papua mau pilih 02 itu pilihan kalian, silakan. Tapi jangan menangis, jangan berteriak ketidakadilan lagi yang terjadi atas orang Papua, karena sumber daya alam kalian itu akan dikeruk habis-habisan. Tapi orang Papua tetap hidup miskin di atas surga yang kami dan Tuhan kasih jatuh ke bumi. Oke, hanya itu yang ingin saya sampaikan, dan semoga PD Perjuangan juga lapor saya di Polda agar saya segera klarifikasi. Oke, BTMCK Gubernur Papua menang, siap lantik. Oke, shalom, selamat pagi, salam sejahtera waras, Tuhan memberkati.